di pembahasan pada malam hari ini, mungkin saya nggak banyak membahas tentang proses pencatatan alur atau mungkin sistem yang digunakan pada aktivitas akuntansi. Di topik kedua ini, kalau topik pertama kita membahas tentang ruang lingkup akuntansi ya, penjelasannya apa, terus definisi, lebih ke dasar di topik pertama. Nah, topik kedua ini pembahasan tentang standar yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, standar penerapan dari akuntansi itu sendiri, ya. Bahwasanya keuangan itu berbeda dengan akuntansi. Tapi satu keuangan, satu akuntansi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, ya. Jadi saling berkaitan. Nah, di topik kita pada malam hari ini kita akan membahas bersama dan kita sharing-sharing ya. Semisal nanti saya ada pembahasan, mungkin Bapak Ibu boleh langsung cut, Pak saya mau tanya, boleh nggak apa-apa ya. Dan selain standar yang akan kita pelajari bersama, di sini juga kita akan membahas tentang profesi akuntansi itu sendiri ya. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam profesi akuntansi itu sendiri. Apakah harus berijazah S1 kah? Atau mungkin harus spesifik S1 akuntansi atau bagaimana? Nah, itu kita akan pelajari bersama ya. Selama 45 menit atau mungkin ya 40 atau 60 menit ke depan ya. Mungkin kalau misal nanti waktunya sudah lewat, saya mungkin boleh diingetin, nggak apa-apa ya. Oke, di chapter 2. Nah, awal muasal akuntansi itu sendiri, pertama ada perbedaan ya dari masa ke masa, dari periode ke periode, dari beberapa sumber saya ambil kesimpulan bahwasanya dalam masa sebelum revolusi industri, sebelum negara Eropa itu menerapkan proses pencatatan secara modern yang dikembangkan hingga saat ini. Sebelum ada revolusi industri, kita itu mempelajari akuntansi pada zaman prasejarah, Islam di zaman kenabian, dan akuntansi di zaman evolusi pembukuan. Nah, kalau yang di C ini periode-periode di mana modernisasi itu sudah berkembang ya, banyak industri, banyak pabrik. Abad 17, 18 itu mulai dikembangkan ya. Nah, di sini saya akan coba bahas tentang masa prasejarah ya. Masa prasejarah di berbagai belahan dunia, yaitu di zaman Yunani, Mesopotamia, China, ataupun di bumi daratan di Inggris, itu sudah mengenal tentang alat tukar, yaitu uang. Nah, pada saat mengenal alat tukar yaitu uang, mereka itu sudah mengenal proses pencatatan. Nah, pencatatannya memang tidak sedetail seperti proses pencatatan akuntansi modern seperti sekarang. Tapi mereka hanya mengenal keluar masuknya distribusi uang atau keluar masuknya uang yang dipakai atau uang yang diterima. Ya, jadi dulu tidak ada digitalisasi, nggak ada. Mereka hanya menggunakan batu atau mungkin lempengan-lempengan, mereka mencatatnya di sana ya, di era-era pada zaman Yunani, Mesopotamia. Kalau di Cina ini lebih modern, mereka bisa menggunakan dedaunan atau lembaran-lembaran dari kertas yang mereka bikin ya. Jadi proses pencatatannya ini lebih modern ketimbang di Yunani atau Mesopotamia. Nah, nah di zaman prasejarah ini tidak ada proses pencatatan yang bersifat memperkenalkan bahwasanya ada aset, ada modal, itu tidak ada. Hutang piutang itu tidak ada pencatatan di sana. Mereka hanya melakukan pencatatan ya, uangnya keluar kemana saja, terus uangnya masuk ke perusahaan misalnya, dikelola untuk apa saja. Nah, itu sebasic itu, sesederhana itu proses pencatatan pada zaman prasejarah. Ya, baik itu di zaman Yunani, Mesopotamia, China maupun di manorial di Inggris ya, di daratan Inggris. Nah, ini semuanya ini masih zaman prasejarah ya, modernisasi masih belum dikenal. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak penduduk-penduduk yang bepergian dari daratan ke daratan yang lainnya ya, itu
itu diperkenalkan pada saat proses perdagangan antara negara bagian dan negara bagian. Nah, mereka menjelajah, mereka bertemu dengan berbagai macam kebudayaan, orang, culture dan segala macam itu mengalami perkembangan. Ya, contoh misal kayak China datang ke daratan Arab atau sebaliknya daratan Arab itu orang Arab datang ke China. Mereka itu saling memperkenalkan satu sama lain, bukan hanya sekedar memperkenalkan barang atau mungkin budaya, tapi proses pengenalan yaitu berupa pencatatan ini. Ya, jadi berkembang hingga masuk ke zaman kejayaan Islam ya, zaman kejayaan Islam di mana semua pencatatan itu berdasarkan pencatatan di ayat Al-Qur'an ya, Al-Baqarah ayat 282 di bawah di dalamnya itu ada transaksi-transaksi yang di mana semuanya itu juga sudah tercatat. Ya, di peradaban ini Islam berkembang dan juga memperkenalkan pencatatan-pencatatan meskipun tidak detail seperti era-era modernisasi. Tapi di sini ini sudah diperkenalkan. Nah, ya, pada saat akuntansi Islam ini sudah memiliki pengaruh karena proses perpindahan orang, pengenalan budaya maupun barang. Nah, di sini semakin berkembang. Makanya di daerah Eropa, di Spanyol, Italia, di situ banyak peninggalan atau artefak yang unsur Islaminya itu lebih tinggi ketimbang di Eropa bagian lain. Nah, contoh seperti di daratan Spanyol, saya lupa itu ada bangunan yang memang unsur budaya Islam itu sangat kuat sekali. Bahkan di relief-relief itu mereka menulis bahwasanya peradaban Islam itu sangat kuat di sana. Nah, termasuk perkembangan akuntansi yang diperkenalkan di daratan Eropa waktu itu. Nah, ini masih masuk zaman-zaman prasejarah, hanya saja di sini Islam itu lebih memperkenalkan lebih luas lagi ya melalui proses pencatatan transaksi utang piutang dan sewa menyewa. Kalau pada saat prasejarah kan nggak ada utang piutang, nggak ada proses sewa menyewa, adanya kan barter terus uangnya dipakai untuk belanja dan diterima itu hanya hal yang paling basic. Nah, di sini ini diperkenalkan lebih luas lagi. Nah, setelah masa prasejarah itu lewat, masuklah masa-masa yang proses pencatatan itu berevolusi. Ya, yang tadinya kita kenal single entry atau double entry ya, yang kalau single entry itu bisa dibilang transaksinya itu langsung dicatat debit kredit. Ya, debit kredit ini sudah mulai diperkenalkan di sini. Ya. Jadi kalau dulu hanya mencatatan uang terima tulis saja, jadi hanya satu garis single. Nah, kalau di sini sudah diperkenalkan double entry. Jadi kalau ada uang masuk berarti ada pendapatan yang bertambah. Nah, ini double entry. Nah, double entry ini sudah diperkenalkan pada evolusi pembukuan. Nah, revolusi industri ini semakin berkembang di sini. Ya, ini diperkenalkan yang tadinya single entry diperkenalkan double entry. Revolusi industri mulai modern, ya, yang dimana sudah nggak menggunakan lempengan-lempengan lagi, tapi menggunakan buku yang mungkin waktu itu di daratan China sudah memperkenalkan kertas. Nah, di revolusi industri ini semakin maju dan semakin canggih. Nah, sampai sekarang kiblatnya standar akuntansi kami sebagai akuntan di Indonesia kiblatnya itu ada di Eropa. Jadi akuntansi yang ada di Indonesia saat ini kiblatnya itu berasal dari Eropa, yaitu dari Inggris sana. Ya, bahkan Amerika pun kiblatnya juga dari Inggris. Nah, pada saat ini semuanya semakin berkembang hingga banyak orang dari Eropa itu berdatangan ke Amerika untuk apa istilahnya ya berkembang biak istilahnya atau mungkin menerapkan peradaban yang baru di Amerika sana hingga berkembang proses akuntansi di sana itu pun juga berkembang. Nah, tapi tetap Amerika, Australia bahkan Asia kiblatnya untuk pencatatan akuntansi ini dari Inggris sana. Ya, itu
gambaran singkat tentang evolusi atau gambaran tentang proses pengenalan akuntansi dari zaman prasejarah, kemajuan Islam hingga revolusi industri atau evolusi pembukaan ini, ya. Nanti semisal Bapak Ibu sambil baca tentang fungsi-fungsi akuntansi, nggak apa-apa ya, monggo nanti sambil dibaca-baca lagi terkait informasi-informasi atau definisi. Nah, yang paling penting adalah akuntansi sendiri itu sebenarnya untuk apa? Ya, yang paling penting itu akuntansi sendiri itu untuk apa? Nah, bahwasanya akuntansi sendiri itu dipergunakan, diterapkan oleh zaman prasejarah, evolusi kemajuan Islam, bahkan evolusi pembukuan. Itu fungsinya itu untuk mengetahui bukan hanya sekedar keluar masuknya uang atau pendapatan dan penerimaan saja, tapi memaksimalkan modal yang ada di perusahaan tersebut melalui proses pencatatan. Ketika modalnya itu diterima dan utuh, nah ini kan kalau semisal hanya mengendap saja tidak dipergunakan dengan maksimal, jadi secara bisnis, secara organisasi perusahaan itu tidak berkembang. Uangnya berhenti pada di rekening saja, ibaratnya kayak gitu. Nah, padahal di revolusi industri ini semakin besar pabriknya karena memang ada distribusi barang dan jasa, proses pencatatannya pun juga dibikin sedemikian rupa, ya. Yang paling penting fungsi dari akuntansi itu ya, bukan hanya sekedar mencatat saja, tapi kita tahu bahwasanya akuntansi itu sangat bermanfaat untuk mengelola apapun yang ada di suatu organisasi atau perusahaan. Contoh semisal ada beberapa tahapan ketika transaksi keuangan di suatu perusahaan tersebut bekerja, ya. Fungsinya contoh semisal seperti ini. Perusahaan tersebut menerima perusahaan tersebut dimulai dari nol, misalnya. Di perusahaan tersebut dimulai dari nol, ketika mereka ingin berkembang, tentunya kan butuh modal. Nah, modal itu masuk ke suatu perusahaan. Nah, modal itu 100 juta, taruhlah 100 juta. Nah, itu kan dikembangkan. Nah, 100 juta ini untuk apa saja? Nah, ini untuk tahap pengukuran. Contoh 100 juta, 50 jutanya itu disimpan, 50 jutanya itu dibelanjakan untuk operasional, bahan baku, tenaga kerja, dan segala macam. Nah, ini kan ada pengukurannya. Nah, pengukurannya itu bisa dibaca dari proses transaksi yang dicatat. Kalau tidak ada pencatatannya, kita nggak bisa ngukur. 50 ada di rekening, 50 kita nggak tahu larinya kemana. Nah, ini ada pengukuran. Di dalam pengukuran itu pastinya ada pencatatan, ya. Uangnya keluar 50 juta, 10 juta untuk ini, ada catatannya. Ya. Jadi pencatatan ini fungsinya adalah untuk mengetahui histori atau kejadian yang sudah lampau. Nah, dari pencatatan ini dikelompokkan nih. 10 juta beli meja, 10 juta beli kursi. 10 juta untuk bayar karyawan. Nah, ini digolongkan, dikelompokkan berdasarkan fungsi, berdasarkan aktivitasnya. Jadi tidak digabung. Ini fungsinya untuk mengidentifikasi bahwasanya modal yang 100 juta tadi, 50 di keep, 50 dibagi-bagi atau dimaksimalkan fungsinya. Ya, makanya di setiap akhir periode ada muncul ringkasan, ya. Pencatatan ini kan histori dari kejadian sebelumnya. Pada akhir periode, contoh cut off-nya di 30 tanggal 30 setiap bulannya. Nah, ini kan ada muncul ringkasan. Selama tanggal 1 sampai tanggal 30 itu ada transaksi apa saja. Nah, ini untuk mengetahui identifikasi bahwasanya modal itu dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Ya. Nah, ini fungsi akuntansi itu basicnya itu sebenarnya dari situ. Bukan hanya sekedar gelondongan tiba-tiba ada ringkasan, kita bingung ada nota-nota dikumpulin, enggak. Bukan seperti itu proses akuntansi. Proses akuntansi itu ya berdasarkan dengan kejadian yang sudah diukur. Kalau tidak ada kegiatan apapun, ya pastinya modal tersebut akan diam. Dia nggak bergerak, nggak dimaksimalkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Nah, jadi fungsi dari aktivitas bisnisnya nggak jalan di sana. Ya, maka dari itu fungsi akuntansi paling basic itu tentang pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan. Ya, ini kenapa kita belajar dari sejarah-sejarah terlebih dahulu sebelum kita masuk ke proses pencatatan, laporannya itu apa saja yang kita akses, ya. Di sini saya tidak
simulasi menggunakan software atau aplikasi. Tapi kalau misal Bapak Ibu pengen tahu software atau aplikasi, di Google Play Store itu ada buku kas, ada warung, catatan warung, itu sebenarnya fungsi akuntansi yang paling basic. Ya, ketika ada, atau mungkin kalau Bapak Ibu kemarin sempat saya share tentang rekening tabungan. Nah, itu proses identifikasi suatu transaksi di perusahaan. Nah, taruhlah kita adalah perusahaannya. Kita punya rekening tabungan yang di dalamnya ada modal tabungan kita. Nah, itu kan diukur. Nah, itu sama fungsi dari akuntansi, mengukur, mencatat, menggolongkan, dan meringkas. Ya, tuh. Oke. Nah, di dalam akuntansi sendiri itu ada 4 ruang lingkup. Nah, 4 ruang lingkup dalam akuntansi. Yang pertama akuntansi keuangan, kedua akuntansi manajemen, ketiga akuntansi pemerintahan, dan keempat ini akuntansi perpajakan. Ya, di era-era revolusi industri semuanya itu hanya akuntansi keuangan. Manajemen masuk keuangan, pemerintahan ataupun swasta masuknya ke keuangan, termasuk pungutan-pungutan pajak masuknya ke keuangan. Nah, seiring berjalannya waktu, semua ruang lingkup tersebut dipisah berdasarkan fungsinya masing-masing. Contoh, akuntansi keuangan membahas tentang aspek-aspek keuangan saja, mencatat, menggolongkan, mengukur, hingga meringkas dari sisi keuangan saja. Lalu masuk ke akuntansi manajemen. Contoh misal perusahaan itu mengalami keuntungan ya dari transaksi segala macam selama akhir tahun, omsetnya tembus 100%. Nah, ada profit yang mereka terima. Nah, profit ini apakah sepenuhnya disimpan di perusahaan atau mungkin di-split untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan laporan keuangan, contoh non keuangan ya. Oh, ternyata perusahaan itu punya tanggung jawab sosial di masyarakat untuk memberikan peluang-peluang pekerjaan atau mungkin memberikan edukasi, reward. Nah, itu masuknya di akuntansi manajemen. Uangnya keluar dari akuntansi keuangan, tapi realisasinya berhubungan dengan manajemen, aktivitas manajemen organisasi. Ya, contoh seperti tadi ya, baik reward, insentif dan segala macam ini berhubungan dengan manajemen. Tidak bisa diukur seperti hitung-hitungan matematis 1 tambah 1 2. Ya, manajemen ini berhubungan dengan aspek-aspek non keuangan. Ya, akuntansi manajemen ini berhubungan aspek-aspek non keuangan. Ya. Oke, ruang lingkup berikutnya tentang akuntansi pemerintahan. Nah, di dalamnya banyak yang mirip dengan akuntansi keuangan atau akuntansi keuangan konvensional. Nah, akuntansi pemerintahan ini kan tidak mengenal modal ya, tidak mengenal persediaan barang, kan tidak mengenal itu, atau tidak mengenal privé ya, pengambilan modal pribadi ya, kan tidak mengenal itu. Nah, perbedaannya hanya di sana saja. Jadi proses pencatatannya ada kas, ada pembelian dan segala macam, ada pembayaran ke supplier, yaitu hanya akuntansi pemerintahan. Ya, ini biasanya berhubungan dengan kebijakan-kebijakan. Contoh dari kementerian, berarti kan dari pusat ya, menerima dana dari anggaran pendapatan belanja negara 1 triliun. Nah, mereka membaginya ke masing-masing provinsi, provinsi membaginya ke masing-masing kota kabupaten hingga layer yang paling bawah. Nah, proses pencatatan akuntansi pemerintahan itu hanya distribusi keuangannya saja. Ya, distribusi kemana? Realisasinya apa? Nah, itu proses pencatatan akuntansinya hanya sebatas itu. Ya, tidak ada aspek produksi, tidak ada aspek yaitu tadi privé, ya itu tidak ada. Ya, setoran modal itu tidak ada karena itu berhubungan sama perusahaan ya. Kalau ini kan pemerintahan ya. Oke, dan ruang lingkup yang terakhir adalah akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan ini sebenarnya perluasan dari akuntansi keuangan. Kalau dulu di zaman-zaman prasejarah, di zaman-zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia, pungutan atau yang kita tahu sebenarnya
apa sih kalau di film-film kolosal itu kita upeti ya, upeti untuk raja. Nah, kalau akuntansi perpajakan ini membahas tentang setoran warga, setoran rakyat yang ada di suatu negara ke negara. Iuran dari masyarakat yang tinggal di suatu negara diberikan ke suatu negara, ya. Akuntansi perpajakan hanya membahas itu, ya. Tidak ada aspek-aspek yang lebih luas lagi seperti akuntansi keuangan, ya, perusahaan jasa, manufaktur ataupun dagang. Nah, akuntansi perpajakan hanya menjelaskan pungutan saja. Nah, contoh semisal toko menjual barang ber-PPN, ya, pajak pertambahan nilainya 11% sekarang. Nah, itu kan sebenarnya toko tersebut mewakili pemerintah untuk memungut ke konsumennya. Nah, di akhir periode yang sudah dipungut tersebut itu dikembalikan ke pemerintah, bukan dikip oleh si toko tersebut. Itu salah. Nah, pencatatannya hanya sebatas itu saja, Bapak Ibu. Jadi, kembali lagi, saya punya toko, karena saya perusahaan yang punya kewajiban perpajakannya sudah diatur, jadi saya menjual handphone yang ber-PPN 11%. Ya, jadi barang saya 10 juta, saya tambahin 11% dibeli oleh Setie, ya. Setie butuh Setie butuh handphone 10 biji, ya, ditambahkan 11%. Nah, Setie ya 10 handphone ini ditambahkan 11% PPN. Nah, yang dipungut 11% ini itu bukan haknya saya. Ya, karena saya mewakili pemerintah untuk memungut ke Setie dari pajak tersebut. Itu adalah haknya negara, ya. Nah, karena apa? Menjual barang ber-PPN. Aturannya seperti itu, ya. Nah, setelah saya pungut dari konsumen Setie tersebut, ya saya tampung di rekening saya. Pada akhir periode saya harus setor ke bank, ya, mewakili negara untuk setoran perpajakannya. Nah, ada proses pencatatannya bahwasanya tanggal 30 saya cut off, saya bawa 11% tersebut ke bank dan saya juga mencatat. Nah, itu proses pencatatannya hanya seperti itu. Ya, tidak sedetail seperti akuntansi keuangan. Kalau akuntansi perpajakan segampang itu, ya. Maksudnya hanya yang berubah itu kebijakannya saja. Ya, contoh semisal menterinya siapa nanti kebijakannya berubah. Atau mungkin ada kasus-kasus yang luar biasa akhirnya muncul harus dikenakan perpajakan. Contoh seperti aset kripto yang tadinya nggak ada aspek perpajakannya, sekarang cryptocurrency itu ada perpajakannya, ya. Jadi ruang lingkup akuntansi itu hanya ada 4, Bapak Ibu. Jadi kalau semisal di masa yang akan datang industri berkembang, aturan-aturan dalam proses pencatatan akuntansi pun berkembang, pasti akan berkembang lagi. Oke, sebelum saya masuk, mungkin ada yang mau menyampaikan, bertanya, atau mungkin menambahkan, boleh nggak apa-apa ya. Oke, pihak-pihak siapa saja yang berkepentingan terhadap laporan keuangan atau laporan akuntansi tersebut. Ya, pihak-pihak yang berkepentingan adalah internal dan eksternal. Kalau internal itu yang pasti ya karyawan, bos, komisaris, kepala divisi, ya itu pihak-pihak internal, ya. Iya, perusahaan itu sendiri. Pihak eksternal itu siapa? Ya, yang memberikan pinjaman seperti bank, yang memberikan pinjaman ke saya karena saya punya usaha UMKM. Nah, itu kreditor. Atau mungkin saya punya teman yang punya uang banyak, bingung uangnya mau dibuang kemana. Ya, saya tawar, ya, ayo kerjasama dengan saya. Nah, itu bagian dari investor. Ya, jadi ini yang berkepentingan di dalam suatu proses aktivitas bisnis, kenapa mereka harus melakukan pencatatan. Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah mencoba buka di laporan keuangan. Kita coba IDX, ya. Nah, di IDX itu ada laporan keuangan yang bisa diakses oleh siapa saja, khususnya perusahaan-perusahaan terbuka atau TBK. Ya, contohnya seperti ini, laporan keuangan tahunan. Nah, taruhlah saya itu pihak eksternal, bukan bagian dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, contoh saya mau buka Indofood.
Indofood. Indofood Sukses Makmur atau Indofood CBP. Nah, saya buka di akhir periode 2021 yang tahunan. Jadi saya bukanya langsung tahunan, tidak buka triwulannya, tapi langsung tahunan. Nah, saya buka yang ICBP. Nah, ini saya coba cek yang sudah diaudit. Oh, bukan. Oh, ini rilis akhir tahun. Nah, ini adalah saya ya, ini adalah laporan keuangan, ya, laporan keuangan yang di dalamnya ada proses pencatatan akuntansi periodenya 30 Desember 2021. Jadi selama Januari sampai Desember perusahaan tersebut melakukan pencatatan atas aktivitas keuangan di Indofood, ya. Nah, siapa yang sudah melakukan audit di sini? Ini komisarisnya, Pak Antoni Salim, yang menerbitkan surat pernyataan bahwasanya laporan tersebut adalah sesuai. Oh, enggak apa-apa, Pak. Ya, ini mereka bertanda tangan bermaterai, ini direkturnya Antoni Salim. Terus siapa yang mengaudit? Yang mengaudit adalah EY, Ernst & Young sebagai kantor akuntan publik. Ya, jadi dia yang melakukan audit, pemeriksaan hingga mengeluarkan opini bahwasanya laporan ini wajar, ya. Nanti di akhir-akhir ada opini yang dikeluarkan oleh konsultan akuntan publik, ya. Ya, ini terdaftar. Sama halnya seperti dokter, notaris, ya ini kan profesi. Jadi mereka memberikan opini, contoh seperti diagnosa kalau seorang dokter, ya, oh kamu sakit ini ABCDFG, karena dia sudah menyelesaikan proses belajar hingga bisa buka praktek. Ya sama seperti akuntan publik ini. Ya, ini sudah sesuai secara wajar dan semua hal yang material, posisi keuangan, dan ini sudah dilakukan. Ya, ini laporan keuangannya salah satunya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini yang paling umum. Nah, contoh misal Indofood CBP Sukses Makmur dan anak usahanya. Entitas anak ini berarti anak-anak di bawahnya Indofood. Nah, di sini kan ada kas. Ya, ini kasnya 2021 20. Ini jutaan rupiah, bukan 20 juta ya. Tapi 20 T ya, 20 T. Nah, ini kas yang di tangan. Nah, dari kas yang di tangan atau kas yang di perusahaan. Di dalamnya ada persediaan. Berarti Indofood dengan anak perusahaannya itu mereka punya stok barang berupa persediaan. Entah itu barang yang sudah jadi, barang yang masih diproses produksi, atau barang yang belum diproses produksi. Itu masuk kategori persediaan. Ya, termasuk di dalamnya itu ada pajak dibayar dulu atau bayar di muka, atau beban-beban yang dibayar di muka juga. Nah, mungkin di sini ada aset tetap. Aset tetap itu bisa bangunan atau mesin produksi dan segala macam, ya. Nah, di dalamnya ada ini total asetnya ada ini. Terus goodwill-nya ada 54. Nah, ini aset tidak berwujud. Aset yang tidak berwujud 54 goodwill. Nah, di dalam ini kita bisa membaca Bapak Ibu, ya. Ini kan kalau semisal asetnya itu ada 118, kan nggak mungkin Indofood itu punya hutang lebih dari aset. Contoh semisal hutangnya di bank atau di investor punya hutang 200 juta, padahal asetnya hanya 118 juta. Otomatis kalau perusahaan ini bangkrut, ya investor pasti akan rugi. Gimana baliknya? Ya, karena ini semuanya pastinya akan diuangkan untuk mengembalikan hutang tersebut. Nah, saya sebagai kreditor atau mungkin sebagai bank atau sebagai investor, saya akan melihat asetnya berapa nih. Kalau misal dia punya pinjaman banyak, saya mungkin akan memikirkan, ya, dia itu layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Oh, di sini 50%. Jadi paling tidak kalau semisal asetnya itu dijual
untuk melunasi hutang 63 masih ada saldo separuhnya. Nah, berarti perusahaan ini sehat. Jadi masih punya saldo 50% ketika aset ini dijual untuk melunasi hutang di sini. Ini informasi-informasi laporan akuntansi dan keuangan ini dibaca untuk siapa? Untuk saya sebagai investor atau untuk saya sebagai kreditor. Nah, kalau sebagai karyawan, wah asetnya banyak loh. Perusahaan, mosok nggak naik-naik gaji nih, Rek. Nah, misal kayak gitu ya. Nah, kasnya banyak, terus persediaannya banyak. Nah, ini bisa nanti lihatnya di laporan laba rugi, ada penjualan barang khususnya. Nah, penjualan barang termasuk keuntungan. Nah, itu kita bisa cek kalau kita sebagai karyawan yang bekerja di Indofood. Ya, kita kembali lagi ke sini. Kita sebagai siapa? Kalau pihak internal ya kita bisa membacanya dari laporan tersebut. Hanya saja semua laporan itu kan tidak terpublikasi seperti punyanya Indofood. Kalau yang terpublikasi yang terbuka TBK. Tapi kalau semisal perusahaan tersebut private ya jadi dimiliki oleh perorangan, kalau dia tidak ada pencatatan khususnya dari rekening koran, ya kalau kita mau kerjasama masa kita mau beli kucing dalam karung? Kan tidak. Kita harus membacanya laporan transaksi, laporan keuangan, atau laporan pencatatan selama perusahaan itu berdiri. Nah, ini kita sebagai pihak eksternal lah, taruhlah. Oh ya, kita kerjasama bisnis segala macam ya. Transaksinya bagaimana? Nah, kalau semisal mereka pihak yang rencananya akan kerjasama dengan kita tidak memberikan laporan, lah bagaimana kita mau mempercayakan modal kita untuk investasi di perusahaan tersebut? Harus kan? Jadi harus kita tahu bahwasanya ada proses pencatatan di dalam suatu perusahaan sehingga kita sadar, kita tahu bahwasanya kita mau berinvestasi di sana atau kerjasama bisnis di sana. Oke, nah itu yang dibutuhkan ketika proses pencatatan akuntansi siapa saja yang membutuhkan laporan tersebut. Ada tadi internal sama eksternal, ya. Oke, tujuan-tujuannya nanti Bapak Ibu mungkin boleh baca ya, menyediakan informasi, kebutuhan dan segala macam yang pasti dari sharing-sharing saya di awal tadi itu cukup memberikan informasi bahwasanya begitu pentingnya laporan keuangan itu dibikin, ya. Oke, Pak, kalau semisal perusahaannya itu perusahaan yang baru merintis, tidak ada pencatatan sama sekali. Ya, nah kembali lagi ke sini, pasti akan ada proses pencatatan di masa yang akan datang. Pasti butuh penganggaran atau budgeting. Nah, di dalam budgeting tersebut harus diukur. Nah, contoh seperti 100 juta tadi, 50 juta itu dibelanjakan untuk apa saja. Nah, 50 juta itu kan harus diukur. Ya, direncanakan mau dibelanjakan apa saja. Nah, ketika 50 juta itu sudah terrealisasi, barulah muncul pencatatan. Nah, jadi 50 juta untuk beli untuk sewa gedung, terus mengisi tempat-tempatnya segala macam sampai rekrut orang. Nah, ini harus ada penganggaran di awal. Nah, penganggaran di awal itu kan pastinya butuh modal yang direncanakan. Contoh misal si A butuh 50, si B 50. Akhirnya kan digabung nih modalnya. Nah, modal 1 dan modal 2 pasti akan lebih kuat dengan modal 2 orang. Nah, itu harus diukur kalau memang perusahaan itu belum berdiri, ya, belum berdiri atau belum muncul proses pencatatan secara historis. Nah, kalau sudah muncul ya kita akan lihat setahun ke belakang jualannya berapa banyak, terus keuntungannya berapa, terus ada berapa banyak karyawan, yang digaji berapa orang. Nah, itu kan ada pencatatannya. Nah, hanya saja di sekitar kita uang rumah tangga sama modal rumah tangga sama modal untuk usaha itu digabung. Nah, itu yang sering terjadinya miss di sana, ya. Mungkin kalau misal Bapak Ibu sekarang sedang melakukan hal seperti itu, coba pelan-pelan langsung di-cut. Langsung di periode berikutnya langsung saya pisah deh. Ini untuk rumah tangga, ini untuk keperluan usaha, ya. Jadi kalau usaha itu butuh 10 juta,
Ya jangan ngambil jatahnya dapur misalnya. Kalau dapur butuhnya 1 juta, ternyata kepakainya 2 juta. Ya, sisanya jangan ngambil dari usaha. Nah, itu harus benar-benar terpisah, tidak bisa digabung. Nah, fungsinya adalah apa? Fungsi akuntansi ini biar jalan. Nah, fungsi akuntansi ini biar jalan, ya biar bisa diukur dan dicatat, digolongkan, bahkan diringkas di akhir periode. Oke, ya. Nah, laporan keuangan itu tidak jauh dari karakteristik ini, yang pasti harus dapat dipahami. Perusahaan apapun tidak harus plak seperti laporan keuangan punyanya Indofood. Itu kan rinci detail karena perusahaan besar. Tapi kalau UMKM, perusahaan yang baru merintis, bikin pencatatan apapun yang pasti harus bisa dipahami oleh itu tadi, pihak-pihak internal maupun eksternal. Ya, kalau sudah bisa dipahami, oke. Kalau sudah bisa dipahami dengan di bawahnya relevan, ya dapat diandalkan. Berarti proses pencatatannya itu sesuai tepat waktu, ada feedback nih kenapa harus melakukan pencatatan itu, dan perencanaan-perencanaannya itu bisa diprediksi. Oh, bulan depan ini pasti saya harus bayar listrik. Nah, itu kan sudah muncul, historinya kan sudah ada. Oh, bulan depan itu pasti ada transaksi sekian pieces, karena sebelumnya sudah pernah ada. Nah, perusahaan punya cadangan nih, kalau bulan lalu ada transaksi 10 pieces, bulan depan pasti ada 10 pieces, saya harus tambahkan kuota transaksi saya yaitu 2 pieces. Jadi harus meningkat. Nah, ini kan ada prediksi-prediksi, ada feedback, ada tepat waktu. Nah, ini fungsi dari relevan. Keandalan yang pasti ya proses pencatatannya itu harus jujur, sesuai. Kalau transaksinya 10 juta ya dicatatnya 10 juta. Ya, jangan sampai ada miss. Ya, makanya di era sekarang dengan digitalisasi yang sangat canggih, semua transaksi itu sudah terrecord dengan sistem. Contoh, kita transaksi di online shop, Tokopedia maupun Shopee. Nah, itu di dalamnya itu sudah muncul transaksi ya untuk mengukur karakteristik mutu informasinya. Ya, kita punya toko online, nah itu sudah ada transaksinya, ada pelanggan yang beli. Nah, itu sudah muncul laporannya. Nah, ini proses pencatatannya nggak bisa dimanipulasi karena klien belinya 10 juta ya kita akan menyiapkan barangnya senilai 10 juta. Ya, jadi tidak ada apa kong kali kong lah antara pembeli dengan penjual ya ibaratnya kayak gitu. Ya, ini harus sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dan fungsi keandalan lainnya itu netral ya, yang pasti tidak berpihak pada siapapun. Berpihak pada keandalan. Jadi sesuai dengan apa yang dicatat. Dan yang pasti daya ujinya ini fungsi dari laporan tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bukan hanya sekedar saya lagi butuh pinjaman di bank, ditanya laporan keuangan, jadi kebut semalam bikin laporan keuangan, catatannya dibikin segala macam. Nah, itu kan nggak sesuai dengan fungsi, ini. Karakteristik mutu informasinya itu nggak jalan berarti. Selama perusahaan itu berdiri ya saat itu dimulailah proses pencatatan. Ya, baik itu manual ataupun menggunakan Excel, ya digital dan segala macam. Yang penting itu semuanya dicatat, tidak boleh tidak. Oke, oke. Itu terkait standar ya. Berikutnya terkait standar yang tadi ruang lingkup ini adalah standar ya. Kalau tadi sejarah, prasejarah dan dari masa ke masa. Nah, hingga saat ini kita masih mengadopsi dari Eropa. Nah, di Eropa sana itu ada prinsip-prinsip akuntansi yang di Indonesia kita kenal adalah prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum atau GAAP ya. Dan ini kalau di Indonesia kan itu muncul kitabnya itu bisa setebal gini ya, itu aturan-aturan proses pencatatan untuk industri, jasa, manufaktur dan perdagangan ya, itu muncul tebal sekali. Jadi ada beberapa poin-poin yang mengadopsi dari prinsip akuntansi di Eropa sana yang namanya pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, ini PSAK. Nah, jadi kalau di Indonesia punya Undang-Undang Dasar 45 atau mungkin di Indonesia punya Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kalau di akuntansi punya kitab yang namanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi seperti laporan keuangan yang Indofood tadi, perusahaan TBK itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi.
Ya, ini sudah sesuai standarnya. Jadi tidak ada yang dibelok-belokin atau tidak sesuai dengan standar, itu tidak ada. Karena yang memberikan pernyataan itu adalah kantor akuntan tadi. Kalau tidak sesuai dengan standar, berarti kantor akuntan yang memberikan opini yang tanda tangan tadi itu dianggap nggak kompeten, ya, untuk melakukan audit. Nah, ini penting, ya. Jadi kalau misal kita ada kerja sama bisnis, kita punya hak untuk rekrut auditor bebas siapapun untuk melakukan audit di perusahaan tersebut yang tadinya mau diajak kerjasama nih kan, kita menanam modal nih. Nah, ini kalau semisal perusahaan yang menengah ya, tapi kalau UMKM saya rasa nggak butuh untuk ngundang auditor. Tapi ya untuk gambaran umumnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita penting untuk mengetahui laporan keuangannya atau laporan pencatatan yang ada di perusahaan tersebut, ya. Nah, tujuannya sama seperti yang tadi. Nah, di dalam PSAK tadi, ya, pernyataan standar akuntansi keuangan, poin 1 di dalam itu ada 5 poin laporan keuangan. Pertama, laporan posisi keuangan, ya, laporan posisi keuangan yang berisi tentang aset tadi, hutang atau liabilitas, terus modal dan segala macam, ya, transaksinya, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek itu ada di posisi keuangan, ya. Ini harus ada. Nah, ini harus ada. Dan kedua, laporan laba rugi. Nah, laba rugi ini biasanya berisi tentang persediaan barang, terus berisi tentang penjualan, terus beban-beban yang keluar. Ini biasanya muncul di sini, laporan laba rugi, ya. Jadi saya coba buka lagi. Contohnya tadi seperti ini. Nah, ini kan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau laporan keuangan. Di dalamnya itu laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi punya Indofood. Nah, berisi tentang penjualan, beban penjualan, laba usaha. Ya, kita bisa cek, oh laba tahun berjalan adalah 7 juta. Ya, enggak. Ya, ini apakah sesuai dengan aset yang dimiliki perusahaan yang tadi 100 jutaan, terus hutangnya 60 jutaan, laba pada tahun itu 8 juta. Ya, apakah sebanding? Nah, ini penting untuk dianalisis juga, termasuk ketika kita mau bekerja sama dengan perusahaan, dengan partner kita atau UMKM segala macam, kok penjualannya kecil, padahal modal yang saya tanam itu cukup banyak. Nah, ini kita harus punya analisis. Kita melihatnya dari transaksi setiap bulannya, ya, setiap bulan dibikin selama 1 tahun. Ini bikin 1 tahun. Kalau misal kita pengen tahu, kita mungkin bisa ngeceknya setiap minggu. Nah, kalau memang itu UMKM melakukan transaksi penjualan, contoh misal depot makanan, ya berarti kan setiap hari buka. Setiap hari itu kan ada transaksi. Nah, setiap hari itu laba yang sudah dikurangi beban-beban itu berapa? Nah, kita bisa menganalisis di sana, oh jangan-jangan modalnya ini kurang. Atau jangan-jangan modalnya itu cukup, hanya saja tidak terdistribusi untuk kebutuhan usaha. Nah, ini penting diketahui Bapak Ibu untuk menganalisis suatu laporan keuangan. Oke, oke, nggak apa-apa Pak. Jadi kalau mungkin yang mau off, monggo nggak apa-apa. Atau mungkin sambil dicolokin, sambil dengerin jarak jauh juga nggak apa-apa. Ya, nah kembali lagi, laporan keuangan terdiri dari pertama posisi keuangan, laba rugi, arus kas. Nah, arus kas ini hanya membahas tentang aktivitas kas saja. Ya, aktivitas kas, jadi kas ini di breakdown untuk kegiatan apa saja. Termasuk perubahan ekuitas. Nah, perubahan ekuitas ini berhubungan dengan modal. Laporan perubahan modal ini, modalnya itu yang tadi saya sampaikan 100 juta terdistribusi untuk apa saja. Nah, ini ada di sini. Tapi di standar akuntansi keuangan 5 ini penting. Tapi kalau untuk perusahaan usaha UMKM atau perusahaan private itu tidak harus semuanya 5. Cukup 3 saja sudah cukup. 1, 2, dan 4. Arus kas ini tidak. Atau 3 dan 4 ini biasanya jadi 1. Tapi yang paling penting adalah ini posisi keuangan dan laba rugi. Ya, catatan atas laporan keuangan ini berhubungan nanti statement atau opini yang akan disampaikan oleh seorang auditor dari laporan tersebut. Ya, ini standarnya
yang ada di Indonesia ada 5 laporan dari laporan keuangan tersebut. Mungkin ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Sebelum saya masuk ke profesi akuntansi, ya. Di standar akuntansi ada lembaga yang dimana mereka yang membuat aturan, membuat standar yang base-nya itu ada di Amerika Serikat sama Eropa. Nah, kalau FASB ini ada di Amerika, ya Amerika Serikat, ya Financial Accounting Standard Board, itu sama seperti American Principle atau prinsip akuntansi yang ada di Amerika sana. Nah ini, Tanya Pak dosen. oke monggo. Tadi maaf Pak dosen baru gabung. Tadi saya mengikuti yang PSAK 1 itu loh Pak dosen. Oke. Ini PSAK 1 kan meliputi untuk laporan posisi keuangan. Kemudian ini kan untuk industri kayak perusahaan saja ya Pak dosen. Oke. Kemudian untuk ketika sosial kan setiap organisasi atau perusahaan itu kan beda-beda. Ya. Nah, kemudian untuk PSAK 1 ini apakah dalam laporan itu setiap tahun itu berbeda atau sama gitu loh? Mungkin bisa diulangi Pak Heru. Nah, laporan keuangan yang menurut PSAK 1 ya, ini standar untuk laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, perusahaan. Nah, kemudian untuk sebuah organisasi atau mungkin organisasi sosial ini kan beda. Itu bagaimana Pak dosen? Itu ada PSAK-nya sendiri Pak. Oh. Yes. Seperti yang saya sampaikan tadi, PSAK ini kitabnya, ya undang-undangnya yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan. Kalau PSAK 1 ini untuk perusahaan, jasa, industri, manufaktur ataupun perdagangan. Lihat besaran dari modal. Lihat aktivitas operasionalnya. Kalau semisal menggunakan 5 laporan keuangan tersebut, itu yang pasti sudah go public atau sudah TBK. Ya, tapi kalau untuk perusahaan yang di bawah itu atau layer tengah atau mungkin UMKM itu tidak perlu 5. Itu ada lagi PSAK yang lainnya. Ya, nomornya banyak, jangan khawatir, ada ratusan. Ya, baik itu pernyataan standar akuntansi untuk laporan syariah itu juga ada di PSAK sini. Saya nggak hafal, ya itu ada ratusan, bahkan ada 310 kalau nggak 311. Nah, saya nggak hafal poin-poin pentingnya membahas tentang PSAK ini. Poin pentingnya apa saja? Ya, kalau untuk yayasan itu kan jual beli barang seperti perusahaan dagang, atau mungkin yayasan itu tidak ada industri manufakturnya yang memproses produksi bahan baku, proses produksi hingga barang jadi. Nah, di yayasan ini kan non profit, jadi tidak ada keuntungan yang dikejar seperti perusahaan pada umumnya. Nah, itu proses pencatatannya pun juga beda lagi. Yang saya tahu kalau untuk yayasan itu hanya berhubungan dengan aktivitas kegiatannya saja. Contoh, kalau yayasan itu sama seperti pendidikan ya. Selama ini mereka menarik sumbangan dari peserta mahasiswa segala macam, besarannya berapa? Ya, terus terdistribusi untuk listrik, untuk gaji karyawan itu terdistribusi berapa banyak. Nah, memang tidak sama persis seperti jasa. Jasa itu berarti kayak kantor konsultan itu kan jasa. Atau kayak salon atau mungkin servis bengkel mobil itu kan jasa. Kalau yayasan ini beda perlakuan lagi. Ya, karena itu tadi non profit. Ya, kan nggak ada keuntungan yang diambil. Kalaupun memang ada keuntungan biasanya besarannya itu ada batasannya yang saya tahu ya. Contoh seperti kampus, pendidikan dan segala macam itu tidak ada yang namanya sampai berkali-kali lipat keuntungannya, itu tidak ada karena memang non profit. Oke. Oh itu Pak dosen ya, maaf Pak dosen, berarti nirlaba Pak dosen ya? Ya, nirlaba. Nirlaba ya. Iya, jadi non profit tidak ada perusahaan yang tidak mengejar bukan perusahaan ya, lembaga
lembaga atau Lembaga. organisasi yang Berarti tidak masuk nirlaba, bukan apa seperti BSAK 1 ini. iya betul Sebuah lembaga. ada lagi Ya, PSAK-nya. oh gitu ya. Makanya ya. Ya. Nah, itu memang lebih gampang, jadi lebih gampang dari perusahaan jasa. Lebih gampang dari perusahaan jasa. Jadi kalau misal ada kampus yang gedungnya tinggi, bagus, terus mahasiswanya banyak, apakah mereka itu punya koperasi atau mereka punya pabrik? Belum tentu. Ya, biasanya itu lembaganya berdiri sendiri. Ya, lembaga. Contoh seperti Universitas Ciputra dengan Ciputra Property. Ya, kan itu lembaganya sendiri, badan usahanya pun juga sendiri. Tapi kenapa Universitas Ciputranya kok megah sekali? Megah sekali, terus gedungnya bertingkat, terus fasilitasnya sangat bagus. Ya, ingat bahwasanya mereka yang datang ke sana itu sumbangan dari mahasiswanya kan nggak kecil. Untuk mendirikan bangunan itu kan juga butuh sumbangan besar. Makanya yang pasti SPP-nya juga nggak murah. Ya, yang saya tahu per semester itu bisa 10 juta. 10 juta sampai 15 juta untuk jurusan yang umum. Di luar kedokteran, IT dan segala macam. Nah, ini per semester. Ya, itu beda dengan kampus-kampus yang menengah, yang memang fokusnya bukan kemegahan, tapi memang fokusnya lebih ke pendalaman materi yang dipelajari. Ya, nah itu yang membuat beda yayasan-yayasan di bidang pendidikan. Beda lagi yayasan yang di bidang sosial. Contoh misal yayasan seperti yayasan panti jompo misal ya. Nah, itu kan juga mereka ada yayasan, ada sumbangan juga. Sumbangannya dari mana? Ya dari mereka yang tinggal di sana. Mereka menyumbang berapa nih? Ya memang kesannya itu sama seperti kita tinggal di kos-kosan, tapi kan beda peruntukan. Perlakuannya pun juga beda. Ya, karena sifatnya kan sumbangan. Sumbangan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan siapa yang akan tinggal di sana. Sama ya, yayasan pendidikan, yayasan panti jompo, bahkan yayasan-yayasan yang lain. Ya itu perlakuannya beda, PSAK-nya pun juga beda. Tapi pencatatannya memang tidak sespesifik laporan ini ya, laporan PSAK 1. Kalau di sini PSAK 1 ini sangat detail sekali. Jadi kalau yang yayasan nirlaba ataupun non profit itu beda lagi. Itu lebih gampang karena hanya mencatat sumbangan dari pihak luar berapa, terus terdistribusi untuk biaya-biaya lainnya. Makanya listrik, air, perusahaan dengan yayasan itu beban yang harus dibayarkan beda. Itu dari pemerintah sudah memberikan kemudahan ya ketika kita mau mendirikan yayasan. Oke, nah tadi membahas tentang standar akuntansi. Nah, isi apa saja yang membuat standar-standar tersebut itu ada organisasinya atau asosiasinya yang dimana terdiri dari ya akuntan pendidik, akuntan profesional, yang pasti mereka yang praktisi di bidang akuntansi. Baik itu sebagai akuntan pendidik ataupun akuntan profesional. Ya, atau mungkin sejarawan yang sudah mempelajari tentang informasi keuangan di masa-masa yang lalu. Ya, ini mereka juga menerapkan atau menetapkan dari informasi tersebut. Oke. Di SAK, di standar akuntansi keuangan itu ada 4 pilar. Nah, standar akuntansi keuangan tadi di awal, terus standar akuntansi tanpa entitas publik atau ETAP ini untuk UMKM. Nah, SAK-nya itu juga beda, ini untuk UMKM. Kalau syariah itu juga ada sendiri. Ya, syariah itu bukan hanya perbankan ya, tapi juga ada yayasan atau lembaga lainnya yang berbasis syariah. Contoh seperti hotel konvensional atau dengan hotel berbasis syariah atau asuransi syariah. Asuransi juga ya, perbankan ataupun non perbankan ya. Terus standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini beda lagi karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal kan bukan tentang mereka jual beli barang di pemerintahan, tapi mendistribusikan dana yang diterima dari induknya ya. Nah, ini kitabnya pun berdiri sendiri
Ya, kitab SAK-nya tadi SAK-nya ini yang paling banyak di PSAK itu ada 300-an. Kalau etap itu ada di dalamnya juga, tapi memang tidak banyak. Ini pun standar akuntansi tanpa entitas publik ini baru-baru aja kan muncul, mulai UMKM semakin banyak dikenal masyarakat baru muncul. Dulu belum pernah ada. Waktu saya belajar di tahun 2000-an, SAK untuk etap ini belum diperkenalkan, belum dipelajari secara detail di perkuliahan. Tapi sekarang setelah saya terjun sebagai praktisi, mulai banyak untuk dibahas karena UMKM kan semakin banyak, ya. Oke, di dalam SAK nanti Bapak Ibu mungkin boleh baca-baca, ya. Nah, saya coba menjelaskan singkat tentang profesi akuntan atau profesi akuntansi. Nah, kita tahu profesi itu di dalamnya ada dokter atau mungkin perawat, bidan dan segala macam. Termasuk kita sebagai seorang akuntan itu bagian dari profesi, ya. Yang tadi dirinci ada akuntansi keuangan, manajemen, pemerintahan, bahkan di bawahnya. Nah, akuntan itu dibagi bermacam-macam juga. Pertama, akuntan publik yang tadi menerbitkan opini di laporan keuangannya Indofood, itu akuntan publik. Akuntan manajemen ini akuntan yang bekerja di suatu perusahaan. Ya, jadi ya sebagai accounting, entah itu staff accounting maupun kepala accounting atau chief accounting. Nah, ini kerja di suatu perusahaan. Apakah akuntan publik dan akuntan manajemen itu bisa jadi satu? Bisa. Ya, selain bekerja di perusahaan, dia juga buka praktek, ibaratnya itu boleh, sama seperti dokter. Akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik boleh juga join sebagai akuntan publik atau mungkin murni hanya mengajar saja di kampus, itu juga boleh. Ya, kalau auditor internal ini mereka yang mengaudit suatu perusahaan. Dia tidak bekerja di sana, tapi dia dipercaya untuk melakukan proses pengecekan pemeriksaan, ya, di perusahaan yang bukan tempat dia bekerja. Dan berikutnya tentang konsultan sistem informasi akuntansi atau sistem informasi manajemen. Nah, di dalamnya ini semuanya ada profesinya. Tidak harus S1, bahkan lulus SMA ketika ikut ujian profesi akuntan, dia lolos, dia bisa buka praktek. Ya. Nah, hanya saja kan banyak orang yang belum memahami atau mengetahui profesi akuntansi ini, ya. Nah, di profesi akuntansi ini ketika kita ingin ikut pelatihan untuk sertifikasi atau mungkin untuk dapat titel, ya kalau di sarjana ya SE, sarjana ekonomi, SM, sarjana manajemen. Kalau di akuntan itu langsung muncul AK, ya. Jadi nggak ada sarjananya karena memang bukan gelar akademis tapi gelar profesional, ya. Jadi gelarnya itu gelar profesional sebagai akuntan. Nah, kita bisa akses ke CPA sebagai akuntan publik atau CPMA sebagai akuntan manajemen. Nah, ini semuanya itu difasilitasi oleh organisasi atau lembaga yang ingin bergelar sebagai akuntan profesional, publik, manajemen, auditor. Tanpa harus bergelar sarjana pun mereka sudah bisa. Ya. Kalau dulu mungkin informasi dan teknologi kan kurang begitu populer. Nah, sekarang ini kan kita bisa akses, oh saya mau ikut ujian akuntan publik. Nah, kita bisa langsung dapat gelar profesional. Ya, nama saya Dana Aprilianto, CPA. Ya, jadi saya berhak menyandang gelar tersebut karena saya sudah lolos sertifikasi ini. Ya, kalau dokter kan kuliah 4 tahun sebagai dokter muda, tapi belum tentu dia boleh praktek. Makanya ikut pendidikan profesi dokter, nah, baru dia boleh praktek. Sama halnya seperti akuntan, dia boleh ikut pendidikan profesional akuntan, termasuk ujiannya lolos, dia juga bisa langsung buka praktek, ya. Maaf. Jadi itu gambaran tentang standar akuntansi dan profesi akuntan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa ikut pelatihan-pelatihan tersebut di mana saja.
Bisa di Ikatan Akuntan, Institut Akuntan Publik Indonesia. Ini websitenya ada langsung antara Ikatan Akuntan Indonesia atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Di 2 tahun terakhir itu harus S1 sekarang. Dulu saya punya teman yang baru lulus SMA, saking jagonya dia, saking rajinnya dia belajar, termasuk belajar akuntansi, dia itu langsung ikut ujian, ya, dia langsung dapat CA atau Charter of Accountant, ya. Nah, sering misalnya waktu dia punya klien, dia membantu banyak klien untuk proses pencatatan akuntansinya dan segala macamnya, akhirnya dia bisa buka profesi sendiri. Selain itu, selain CA, akuntan manajemen juga bisa, tapi di Indonesia setahu saya belum ada. Di Indonesia itu mengadopsi dari luar negeri, jadi kayak luar negeri itu contoh seperti universitas tertentu atau organisasi tertentu yang ada di luar negeri, Eropa ataupun Australia, mereka memberikan informasi, kita mau ada ujian nih, siapa yang mau ikut. Nah, mereka datang ke Indonesia, mereka kasih soal dan segala macam. Oh, kita mau ujian nih, tapi ada pembekalannya seminggu. Nah, kita bisa ikut itu tanpa harus pergi ke negaranya. Nah, mereka yang datang ke sini. Atau saya pernah ikut yang online, full online, tapi nggak lolos, saking susahnya. Ya, nah itu profesi lulusan akuntansi yang ada di Indonesia maupun di dunia. Ya, masih banyak. Jadi selain kita punya bekal sebagai seorang akuntan yang paham tentang akuntansi, kita juga harus punya keahlian-keahlian yang dibutuhkan, yaitu mulai dari analytical ataupun communication, jadi baik oral maupun nulis ya, jadi semuanya itu harus ada, nggak hanya sekedar paham tentang teori akuntansi saja, tapi juga keahlian-keahlian yang harus dimiliki seperti ini